Mas ini kan seiring berjalannya waktu ya, ini kan kamera semakin canggih, semakin canggih, semakin canggih. Kayak dulu perubahan dari analog ke digital, lalu dari DSLR ke mirrorless. Ini kalau Mas kan udah bisa dibilang udah lintas zaman nih ya. Nah itu dulu proses adaptasinya gimana Mas? Iya. Karena kan dulu juga banyak resistensi kan, gue nggak mau pindah ke digital, gue tetap lebih suka analog kan ya, banyak lah cerita kayak gitu kan. Tapi itu tidak terbendung sih Mas. Mau nggak mau kan? Mau nggak mau iya. Kayak tadi Mas bilang mesti belajar foto pakai iPad segala macam. Karena akan selalu ada perubahan dan akan selalu harus belajar untuk berubah, untuk beradaptasi. Kalau enggak ya intinya adapt or die gitu kan. Kalau nggak beradaptasi ya udah lewat aja gitu. Kayak misalnya dulu dari film, saya ngalamin motret dari film, terus ke digital. Itu tahun 99. Itu motret film, motret digital, kamera sempat setengah-setengah, satu kamera film, satu kamera digital. Kamera digitalnya juga masih yang apa dulu namanya? Kodak NC2000 namanya. Itu 1,3 megapiksel kayaknya kalau nggak salah. Terus frame-nya square gitu ya. Masih pakai PCMCIA card. Kameranya segede gini nih. Jadi kamera F90, kamera Nikon F90 tapi dikasih back digital Kodak gitu. Itu susah banget motretnya. Dan warnanya tuh kemana-mana. Apalagi kalau ada api itu warnanya udah jadi pink, magenta gitu. Nah, itu beradaptasi di situ, belajar beradaptasi. Wah, nggak enak banget nih kamera. Pengennya tuh motret pakai film terus karena lebih gampang, lebih cepat gitu. Tapi mau nggak mau ya memang harus dipelajari dan di perubahan itu memang harus di embrace gitu. Karena ya itu, karena memang dunianya kan selalu berubah gitu. Kalau di jurnalistik kan kita yang penting adalah salah satu yang sangat penting adalah speed. Ketika kita memotret, diusahakan sesegera mungkin hasil liputan kita harus sudah didistribusikan kepada subscriber secepat mungkin gitu. Nah, dengan transisi ke digital ini, proses itu jadi sangat cepat gitu, lebih cepat. Jadi mau nggak mau film lama-lama tertinggal gitu, karena prosesnya lebih lama. Digital pun lama-lama dari yang harus motret terus cabut kartu, masukin ke laptop, edit, itu sekarang juga sudah mulai bertransisi lagi dengan kita bisa kirim langsung dari kamera. Nah ini mau nggak mau kita juga harus belajar lagi tentang FTP, tentang setup IP address segala macam gitu. Jadi memang kita akan dipaksa untuk selalu belajar. Kalau enggak ya kita akan tertinggal. Oke, Mas, sekarang kita ngobrol mengenai 1000 kata. Nah, 1000 kata itu apa sih Mas sebenarnya? 1000 kata itu sebenarnya kumpulan, tadinya dimulai dengan kumpulan teman-teman aja sih, teman ngobrol, teman diskusi gitu ya. Tadinya kita cuma berempat, saya, ada Mas Irham, ada Ahmad Zomroni, sama Yuniadi Agung. Kita semua fotografer jurnalistik, kita bergelut di bidang yang sama. Waktu itu kita melihat ada gap nih, bahwa foto jurnalistik ini masih cenderung, kalau bisa saya sebut agak elit gitu ya, agak elitis. Jadi ada jarak nih dari fotografer jurnalis dengan fotografer non jurnalistik gitu. Nah, ide awalnya adalah kami ingin menjembatani itu. Kita pengen jadi bridge di antara fotojurnalis dan fotografer yang lain gitu. Jadi dari situ kita mencoba membentuk 1000 kata yang berusaha untuk memperkenalkan fotojurnalistik kepada khalayak yang lebih luas gitu. Karena sebenarnya kita juga disadari atau tidak, kita itu sekarang sudah melakukan proses fotojurnalistik sebenarnya. Kita itu sudah jadi praktisi fotojurnalistik di level yang paling basic. Misalnya kita proses jurnalistik kan sebenarnya reporting. Kita ada peristiwa, kita di situ, kita motret, kita
ngambil video atau apapun itu, lalu kita post di sosial media. Nah, itu kan sebenarnya ada proses reporting kan. Kita meliput, lalu kita laporkan, kita reporting kepada audiens. Audiens kita, ya follower kita itu kan audiens kita. Nah, jadi toh sebenarnya kita sudah melakukan praktek jurnalistik yang paling tanpa basic disadari. gitu. Tanpa disadari gitu kan. Jadi ya udah kenapa enggak kita perkenalkan aja konsep fotojurnalistik yang ini loh, ternyata jurnalistik itu tidak cuma sekedar yang kita lihat di atau apa itu. Surat kabar tadi kalau kata Mas Bimo, kita lihat di koran atau di website. Tapi fotojurnalistik itu bisa lebih luas gitu, bahwa kita ini bisa bercerita. Intinya kan itu sebenarnya, fotojurnalistik itu kan sebenarnya bercerita. Produk jurnalistik selalu bercerita tentang sesuatu, tentang sebuah event, sebuah peristiwa, tentang seseorang, tentang apapun. Tapi selalu ada cerita di situ. Nah, dari situ 1000 Kata mencoba mengangkat itu gitu loh. Ini loh teman-teman, kita bisa bercerita lewat foto kita. Gitu. Nah, sekarang 1000 Kata sendiri sudah berkembang nih jadi 9 orang sekarang. Gitu. Jadi ini sekarang berarti ini komunitas ya Mas, komunitas yang sebuah komunitas kolektif. 9 orang ini. 9 orang. Oke, tapi mimpi besarnya sebenarnya apa? Untuk regenerasi fotografer jurnalistika atau apa? Nanti regenerasi itu nanti aksesnya ya. Gitu. Jadi sebenarnya mimpi besarnya sebenarnya edukasi, Mas, sebenarnya. Mengenai apa itu fotojurnalistik begitu ya? Iya, fotojurnalistik dalam arti luas ya. Bahwa fotografi yang bercerita sebenarnya kalau boleh saya terjemahkan tidak dengan kata-kata fotojurnalistik, tapi fotografi yang bercerita, bahwa kita bisa bercerita banyak sekali lewat foto, gitu ya. Apapun itu, bahkan hal-hal simple di sekitar kita pun bisa kita terjemahkan lewat bahasa visual gitu. Fotografi itu kan mengubah pola komunikasi kita sekarang, Mas. Saya mau ngasih tahu Mas Bimo, saya udah di sini nih, kita janjian. Mas Bimo, saya udah di depan rumah nih, saya foto kirim gitu. Kadang-kadang nggak usah dijawab, di foto aja. Mas Bimo, saya udah transfer 10 juta ke Mas Bimo, foto screenshot kita kirim gitu kan. Fotografi itu sudah mengubah cara berkomunikasi kita sekarang gitu. Bahkan mungkin anak-anak SD pun gitu mungkin sekarang udah lebih familiar dengan kamera, gitu, dengan alat fotografi dalam bentuk gadget itu, daripada sebelum dia bisa ABCD mungkin dia udah bisa motret duluan gitu. Nah, generasi sekarang kan dibesarkan dengan alat-alat yang bisa memproduksi foto. Jadi menurut saya sih sekarang kita itu udah sangat akrab sekali dengan bahasa visual. Gitu. Nah, itu yang mungkin mau kita kembangkan gitu, bahwa ayolah, ini modalnya udah ada sekarang. Tinggal gimana caranya nih orang punya literasi visual yang baik, yang bisa membuat sebuah cerita, bisa memproduksi sebuah cerita, bisa membuat foto yang lebih ada isinya gitu. Nah, itu nanti cita-cita besar 1000 Kata itu edukasi satu, lalu kita pernah punya cita-cita untuk punya grant gitu ya. Bisa kasih beasiswa ke siapapun gitu yang punya minat di fotojurnalistik. Cukup yang punya prestasi gitu. Bukan punya prestasi, bagi kita pengen membuat orang punya prestasi. Iya. Karena ini kan jatuhnya karya seni ya Mas, jadi agak susah membilang ini foto ini lebih bagus daripada foto yang ini gitu kan. Ini rada bias kan kalau dibilang foto ini lebih cerita daripada foto yang ini, kan itu juga akhirnya juga bias juga sebenarnya kan. Ya itu juga fotografi itu seni sih, jadi memang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang jelek, foto tuh nggak ada yang jelek, cuman tinggal sesuai selera pasar apa enggak kan begitu. Nah Mas, gini, untuk teman-teman Halo Foto yang lagi belajar fotografi nih ya,
ada nggak yang Mas pengen sampein? Kenapa harus jadi fotojurnalis? Kenapa nggak ngambil genre yang lain? Nggak harus sih Mas. Gitu. Tapi maksudnya nggak harus jadi fotojurnalis sih. Ya, tapi kalau secara finansial apakah itu sangat ini Mas, sangat apa ya? Lebih menjanjikan daripada yang lain? Salah satu alasan untuk nggak harus jadi fotojurnalis adalah nggak ada duitnya Mas. Oh, nggak ada. Oke, sebenarnya. Tapi bisa dong Mas menggabungkan antara fotojurnalistik menjadi komersial tuh bisa dong sebenarnya. Bisa kan? Nah, ini jadi itu. Fotojurnalistik itu kan bercerita gitu selalu. Sebelum kita gue mau liputan ini. Kenapa? Karena gue mau cerita tentang sesuatu. Yes. Jadi mungkin tidak harus fotojurnalis, tidak harus jadi fotojurnalis, tapi metode-metode yang dipakai dalam jurnalistik sangat bisa diterapkan untuk genre foto apapun. Ketika kita mau berkarya tentang apalah, kita mau motret komersial pun kita bisa pakai cara berpikir jurnalistik itu gitu untuk bercerita gitu. Lalu yang lebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan bersosmed kita sehari-hari adalah dalam dunia jurnalistik itu yang porsi yang paling besar yang dilakukan oleh bukan cuma fotojurnalis sebenarnya, oleh jurnalis dalam kehidupan sehari-harinya itu, dalam pekerjaan sehari-harinya adalah verifikasi. Gitu. Ketika kita dengar peristiwa A gitu ya, kita mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah bener nggak sih ini gitu. Tanya, syukur-syukur bisa ngelihat sendiri ini beneran kejadian atau enggak. Kalau enggak kita tanya atau mungkin cek dengan otoritas yang berwenang gitu, telepon ke polisi atau ke siapa gitu. Intinya adalah verifikasi ini peristiwa bener apa enggak gitu. Nah, prinsip-prinsip jurnalistik seperti itu sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bersosmed gitu kan. Jadi ini tadi salah satu bagian dari edukasi yang dicita-citakan oleh 1000 kata tadi adalah termasuk salah satunya ini gitu. Mencoba menularkan value-value dalam jurnalistik ini kepada masyarakat yang lebih luas gitu, bahwa kita bisa jadi jurnalis untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang terdekat kita dengan paling nggak verifikasi deh ini bener apa enggak gitu. Jadi jangan asal repost, jangan asal posting. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke Mas, mungkin sebelum closing ada yang ingin disampaikan ke teman-teman yang ingin belajar fotojurnalistik? Banyak sih sebenarnya apa ya. Tapi kira-kira gini deh, kita sekarang sudah hidup dalam dunia visual. Kita sudah sangat akrab dengan alat fotografi gitu. Jadi kenapa enggak kita tingkatkan level fotografi kita di tingkat selanjutnya gitu, dengan bercerita. Itu foto kita bisa bercerita, dengan bercerita foto kita bisa mungkin bahkan bisa mengubah kehidupan orang-orang sekitar kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kenapa enggak buatlah foto yang bercerita, dan itu bisa dipelajari lewat teknik-teknik jurnalistik. Dan harus bermanfaat buat orang banyak ya Mas? Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, baik. Ada lagi Mas mungkin yang mau disampaikan? Kayaknya itu aja dulu. Ya Mas Dito, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Bimo sudah diundang. Baik, Sobat Holofoto, jadi itu tadi diskusi kita bersama Mas Dito Alangkara. Saya yakin pasti banyak sekali hal baik yang bisa teman-teman ambil. Semoga ini juga semakin motivasi teman-teman untuk jadi fotojurnalis. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Bye.